Selamat datang kembali di I24 News English. Saat ini sedang berlangsung perlombaan melawan waktu untuk menemukan salah satu pilot Amerika yang pesawat tempurnya ditembak jatuh di Iran. Pejabat militer ISS mengatakan kedua pilot berhasil keluar dari pesawat dan salah satunya berhasil diselamatkan pada hari Jumat. Pasukan khusus Amerika Serikat kini dilaporkan sudah berada di dalam Iran untuk mencari pilot yang tersisa sebelum pasukan rezim menemukannya dan menangkapnya. Ini adalah pertama kalinya sejak perang ini dimulai, AESA kehilangan pesawat di wilayah musuh. Bersama kami untuk membahas lebih lanjut adalah Van Hipp, Ketua di American Defense International Incorporation. Beliau adalah mantan wakil asisten sekretaris Angkatan Darat Amerika Serikat dan penulis buku Teroris Lo Baru, Cara Melawannya dan Cara Mengalahkannya. Van, senang sekali bisa bersama Anda di I24 News English hari ini. Nicole, senang bisa bersama Anda. Nah, ini tampaknya seperti eskalasi besar dan perlombaan melawan waktu untuk menemukan pilot yang masih hilang ini. Saya ingin mulai dengan bertanya, bagaimana ini bisa terjadi sejak awal? Karena Presiden Amerika Donald Trump, Sekretaris Perang Pete Hegseth, mereka berdua mengklaim bahwa Amerika Serikat memiliki superioritas udara penuh di langit Iran. Jadi bagaimana ini bisa terjadi? Nicole, ini adalah pengingat bahwa sebaik apapun kampanye militer berjalan dalam perang, tidak pernah ada waktu di mana Anda benar-benar tanpa risiko. Dan kita melihat itu. Tapi maksud saya, kita telah melakukan serangan udara, saya kira, ke 12.300 target dengan sukses. Dan kita memang memiliki superioritas udara yang cukup untuk melakukan misi lintas daratan pertama dengan B-52 hanya 3 atau 4 hari yang lalu. Jadi sekali lagi, saya pikir ini adalah pengingat. Tidak peduli sebaik apapun kampanye militer berjalan, tidak pernah ada situasi di mana Anda benar-benar tanpa risiko dalam perang. Sarang malam di sana. Saya pikir itu bagus. Tim pencarian dan penyelamatan kita adalah yang terbaik, dan mereka sangat efektif beroperasi di malam hari. Itu hal yang baik. Ketika saya melihat F-15 dibandingkan dengan A-10 Warthog, A-10 Warthog yang jatuh. Yang penting dari itu adalah A-10 Warthog itu pesawat tua. Pesawat itu sudah ada sejak tahun 1977. Biasanya digunakan untuk dukungan udara dekat bagi pasukan darat, tapi juga digunakan untuk misi pencarian dan penyelamatan. Jadi saya yakin bahwa A-10 itu adalah bagian dari misi pencarian dan penyelamatan awal. Tapi salah satu hal, dan sebagai seseorang yang pernah bertugas di militer dulu, salah satu hal yang selalu ditekankan Amerika Serikat kepada para personel militernya adalah kita menjaga orang-orang kita. Kita tidak meninggalkan siapapun. Dan saya rasa itulah kenapa Anda melihat upaya habis-habisan seperti ini untuk menyelamatkan perwira sistem persenjataan barat dari F-15 itu. Apa protokolnya ketika sebuah pesawat ditembak jatuh di wilayah musuh? Anda tadi menyebutkan melihat beberapa pasukan penyelamat yang saat ini sedang mencari pilot Amerika ini. Tapi apa protokolnya ketika insiden seperti ini pertama kali terjadi? Semua pilot kami menjalani pelatihan pencarian, penghindaran, penyelamatan, dan bertahan hidup. Maksud saya, kenyataan bahwa kita sudah melewati siang hari sekarang, menurut saya itu bagus. Dan itu pertanda baik untuk kita. Tapi kamu bisa yakin ini adalah upaya total. Dan inilah mengapa menurut saya Presiden Trump dan Pentagon benar-benar bungkam tentang apa yang terjadi di balik layar terkait hal ini. Tapi saya yakin mereka punya informasi intelijen yang bagus dari pilot yang berhasil diselamatkan. Jadi ini memang berpacu dengan waktu, tapi ini sekali lagi menunjukkan bahwa Amerika kita tidak meninggalkan siapapun. Nah, adakah hal spesifik yang perlu diperhatikan dalam 24 hingga 48 jam ke depan? Apakah ini bisa menjadi titik balik dalam perang? Saya rasa Presiden fokus pada misinya. Dan sekali lagi, misinya adalah memastikan bahwa Iran tidak pernah memiliki senjata nuklir. Dan saya rasa ada beberapa hal yang sedang dipikirkan oleh Presiden. Apa yang dikatakan keluarga prajurit yang gugur kepadanya? Selesaikan tugasnya. Selesaikan tugasnya. Bahkan Condoleezza Rice, Menteri Luar Negeri Presiden George W. Bush, telah mendukung Presiden dan berkata, Tuan Presiden, tidak hanya selesaikan tugasnya, pastikan Anda menangani Iran sekali dan untuk selamanya. Dan Presiden Trump, salah satu pahlawannya, seseorang yang selalu ia kagumi, salah satu jenderal hebat yang selalu ia hormati adalah Jenderal Douglas MacArthur. Dan Jenderal MacArthur berkata, dalam perang tidak ada pengganti untuk kemenangan. Jadi saya yakin Presiden ini akan menyelesaikan misinya. Dan dia bisa saja menunda masalah ini seperti yang dilakukan semua pemerintahan sebelumnya. Dan Nicole, saya kembali ke poin tadi. Setiap Presiden Amerika sejak George W. Bush mengatakan Iran tidak boleh memiliki senjata nuklir.
Inilah presiden yang memutuskan untuk bertindak. Dan saya ingin mengingatkan Anda, 11 negara Arab di kawasan itu pergi ke Perserikatan Bangsa-Bangsa 10 tahun yang lalu untuk menyatakan Iran sebagai negara sponsor terorisme. Jadi saya pikir Presiden melakukan hal yang benar untuk generasi ini dan generasi mendatang. Anda bilang selesaikan tugasnya. Pada titik ini, apakah sebuah kesepakatan bisa menyelesaikan tugas ini? Kita sekarang dengan cepat mendekati batas waktu 48 jam ini, 6 April, yang telah diberikan Presiden Amerika Serikat kepada Iran untuk membuka Selat Hormuz, mencapai kesepakatan, atau menghadapi serangan terhadap infrastruktur energi mereka. Tapi ketika Anda berbicara tentang kemampuan nuklir, apakah sebuah kesepakatan benar-benar bisa menyelesaikan tugas itu? Ya, Anda harus mengeluarkan uranium yang telah diperkaya itu. Dan itu adalah proses yang rumit. Dan jika Anda ingin membuat kesepakatan apapun, saya adalah orang yang percaya bahwa Anda tidak bisa bernegosiasi dengan mereka. Saya pikir itulah sebabnya mereka mencoba bernegosiasi dengan pihak lain. Tapi Anda harus memiliki situasi di mana Badan Energi Atom Internasional memiliki akses penuh, dan Anda harus memiliki orang Amerika di tim inspeksi tersebut. Itu adalah sesuatu yang tidak akan diizinkan oleh Presiden Obama dan yang lainnya. Amerika Serikat adalah donor terbesar untuk IAEA. Kami membayar lebih dari 25% anggaran mereka. Kami membutuhkan orang Amerika di tim inspeksi IAEA tersebut. Dan saya pikir mereka mulai merasa tertekan. Saya pikir laporan-laporan dari Washington tentang desersi dan moral yang rendah. Lihat saja apa yang baru saja dikeluarkan oleh Human Rights Watch Group dalam 24 atau 48 jam terakhir. Rezim Iran, IRGC, mereka merekrut anak-anak, bahkan yang baru berusia 12 tahun, dari masjid. Itu mengingatkan pada apa yang dilakukan Nazi menjelang akhir Perang Dunia II, hanya beberapa bulan sebelum Perang Dunia II berakhir. Mereka juga merekrut anak-anak yang baru berusia 12 tahun. Itu memberitahu saya bahwa ini artinya kita sedang menang. Dan itu memberitahu saya bahwa mereka mengalami masalah serius dalam menjaga moral dan mencegah desersi. Ketika berbicara tentang uranium yang sangat diperkaya ini, jika kesepakatan tidak tercapai, seberapa besar kemungkinan dalam 48 jam ke depan kita akan melihat operasi khusus dengan pasukan Amerika Serikat untuk benar-benar masuk dan mengambil uranium itu? Nah, ada dua lokasi yang paling kami khawatirkan. Satu di Natan dan satu lagi di Isfahan. Saya paling khawatir tentang yang dikenal sebagai Gunung Pickaxe yang terletak tepat di dekat Natanz. Rafael Grossi, kepala IAEA, memperkirakan ada sekitar 200 kg uranium yang diperkaya di setiap lokasi. Tapi kamu tidak bisa begitu saja masuk ke sana dan mengambilnya. Ini adalah misi yang rumit. Kamu harus mengamankan perimeter. Kamu harus memiliki tim khusus yang benar-benar ahli dalam ekstraksi radiologi. Uranium yang diperkaya itu ada di dalam sebuah wadah. Bentuknya seperti tabung scuba. Dan apa yang menyebabkan operasi kita? Kami punya foto satelit beberapa minggu sebelumnya yang menunjukkan bahwa mereka, maksud saya di Gunung Pickaxe, ada banyak granit yang ditumpuk di atas tempat yang kami yakini sebagai lokasi uranium yang diperkaya. Dan hanya beberapa minggu yang lalu, kami melihat foto satelit yang menunjukkan bahwa mereka menuangkan semen dan beton di atas granit itu. Jadi itulah dua lokasi tersebut. Dan itu akan menjadi misi yang sangat sulit dan canggih bagi kami. Itulah sebabnya saya berharap dan saya rasa itulah sebabnya Presiden saat ini dengan peningkatan pasukan di sana, dia memiliki semakin banyak opsi. Tapi inilah mengapa Anda mengupayakan solusi diplomatik. Anda tidak ingin harus menjalankan misi itu untuk masuk ke sana dan mengambil uranium yang telah diperkaya itu. Van Hip, sudut pandang yang sangat menarik untuk dibagikan kepada kami di I24 News hari ini. Terima kasih telah bersama kami. Senang bisa bersama Anda. Kami kembali lagi di studio, masih bersama koresponden senior I24 News English, Owen Alterman. Owen, seiring Amerika Serikat terus memburu para pemimpin rezim, sekarang mereka juga memburu beberapa anggota keluarga para pemimpin rezim yang sudah meninggal yang berada di Amerika Serikat. Apa yang bisa Anda ceritakan tentang perkembangan terbaru ini? Benar, Menteri Luar Negeri Marco Rubio baru saja mengumumkan di X beberapa saat yang lalu, Niko, dan mengatakan hal itu. Keponakan Qasem Soleimani, komandan pasukan Quds yang pernah menjadi target terkenal Donald Trump dalam serangan yang menewaskannya, saya percaya itu terjadi di awal tahun 2020, ternyata telah tinggal di Amerika Serikat. Marco Rubio sekarang telah mencabut visanya. Dan sekarang dia berada dalam tahanan ICE serta akan segera dideportasi. Rubio mengatakan bahwa mereka dan dia telah muncul mendukung rezim. Dan Rubio mengatakan bahwa anggota keluarga dari anggota rezim atau dalam kasus ini, seorang anggota rezim yang telah dibunuh oleh Amerika Serikat pada akhirnya tidak akan diterima
tidak akan diterima di Amerika. Nikola, ada sedikit ironi bahwa Amerika Serikatlah yang menurut Donald Trump bertindak tanpa partisipasi Israel atau bahkan bertentangan dengan keberatan Israel dan membunuh Qasim Soleimani, lalu keponakannya tinggal bebas di Amerika Serikat. Kita tidak ingin serta-merta mengaitkan tindakan seseorang kepada anggota keluarganya. Tetapi di saat yang sama, tindakan anggota keluarga mereka tetap menjadi perhatian. Namun di saat yang sama, ada sesuatu yang sangat ironis tentang hal ini. Saya bisa memahaminya. Diaspora Iran yang sudah saya ajak bicara selama bertahun-tahun sangat-sangat frustrasi dengan hal ini. Bukan hanya di Amerika Serikat, tetapi juga di Kanada, di Jerman, dan negara-negara lain di Eropa, mungkin juga di Inggris. Bahwa anggota keluarga dan mereka yang setidaknya adalah rekan seperjalanan atau mereka yang berafiliasi dengan rezim menetap di sana, seringkali mencari nafkah di sana, dan melakukannya dengan sepengetahuan pemerintah dan otoritas setempat yang tahu bahwa mereka ada di sana dan belum mengambil tindakan apapun terhadap mereka. Jadi tindakan Marco Rubio hari ini mungkin sedang menetapkan semacam preseden untuk alat lain yang dapat digunakan oleh Barat dan musuh-musuh Iran, baik di Barat maupun di Teluk, untuk melawan Republik Islam tersebut. Sebuah pembaruan yang sangat menarik.